Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai masuk di dalam bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan segala keutamaan-keutamaan. Bulan yang menjadikan kita merasa lebih lebih nyaman, lebih tentram, lebih nikmat, lebih asyik, seperti itu. Bulan yang sangat kita rindukan. Bulan yang pada hari ini terasa begitu spesial sekali bagi kita. Karena apa? Karena kurang lebih dua tahun lamanya, 2 kali Ramadan, kita tidak merasakan Ramadan sebagaimana biasanya. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah, tahun ini kita merasakan Ramadan mungkin sebagaimana biasanya seperti 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Namun karena setelah 2 tahun kita tidak merasakan kenikmatan sebagaimana biasanya, sehingga terasa spesial sekali Ramadan kita hari ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang saya sampaikan hari ini mungkin jadi ada yang bertanya-tanya, menjadi tamu Ramadan, ya. Kenapa menjadi tamu Ramadan? Padahal selama ini yang kita pahami justru kita menyambut Ramadan sebagai tamu. Diposisikan atau kita menganggap bahwa Ramadan adalah tamu spesial. Ramadan adalah tamu agung. Tapi kenapa ini judulnya justru kita menjadi tamunya, bukan Ramadan yang menjadi tamu kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perspektif yang pertama, ketika yang biasa kita pahami bahwa menyambut tamu Ramadan, atau menjadikan Ramadan sebagai tamu yang spesial yang kita agungkan, maka sesungguhnya di dalam setiap kata itu, ya, saya selalu memperhatikan setiap kata itu, karena kata itu punya makna. Di dalam setiap kata itu pasti ada spiritnya. Dan ketika kita bicara tentang tamu, ya, Ramadan sebagai tamu, berarti kan kalau Ramadan sebagai tamu, kita adalah tuan rumahnya. Maka yang namanya tamu itu, ya, dia melekat satu hal kepada dirinya. Ya. Sespesial apapun tamu itu, maka tamu itu melekat hal pada dirinya, yaitu bahwa dia harus menghormati, menghargai tuan rumah yang akan dikunjunginya. Dia harus bersikap dengan baik kepada tuan rumah yang akan dikunjunginya. Kenapa? Karena pada tuan rumah melekat 2 hal. Jadi kalau tamu itu melekat 1 hal, kalau pada tuan rumah itu melekat 2 hal. Yang pertama, bahwa yang namanya tuan rumah itu punya aturan. Ya, tuan rumah itu punya aturan. Kita misalnya di rumah kita, ada aturan ketika orang datang ke rumah kita. Misalnya, di ruang manakah orang yang bertamu itu dia ditempatkan? Ruang mana sajakah yang dia boleh masuki? Di dalam Islam kita mengenal yang namanya aurat di dalam rumah. Kamar tidur kita misalnya, itu menjadi aurat bagi yang bukan mahram kita. Maka tamu yang bukan mahram
Kita tidak perkenankan dia untuk masuk ke dalam kamar kita. Atau ke dalam kamar anak-anak kita yang juga bukan mahram mereka. Bahwa area tamu itu ya di ruang tamu. Atau kalaupun ada area-area lain, tetap dia ada batasan dan ada aturan. Atau misalnya ada tata tertib yang mungkin tidak pernah ada kesepakatannya gitu. Tapi ini sudah menjadi sesuatu yang inherent gitu, seperti tata tertib umum lah, bahwa tamu itu berlaku sopan, dan bahwa tuan rumah itu dia area-area yang dimilikinya itu harus dihormati oleh si tamu yang hadir. Bahkan di dalam Islam, yang namanya tuan rumah pun dia berhak, apakah dia mau menerima tamu ataukah dia tidak ingin menerima tamu. Bahkan di dalam Islam kita diajarkan, jika ada tamu atau kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian kita mengucapkan salam 3 kali tapi tidak mendapatkan jawaban, maka sebaiknya kita pulang. Sekalipun si tuan rumah itu ada di dalam. Kita tidak boleh berprasangka, oh ini kenapa sih tuan rumah, ada apa? Apakah dia nggak suka saya datang? Tidak boleh seperti itu. Boleh jadi dia tidak menerima kita karena mungkin dia sedang letih, atau mungkin dia sedang capek, atau mungkin dia sedang sakit, atau mungkin dia sedang ada pekerjaan yang tidak bisa diganggu, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai tamu harus menghormatinya. Dia punya hak untuk menerima kita, dan dia pun punya hak untuk tidak menerima kita, bukan karena faktor-faktor kebencian. Bahkan ketika dia menjamu pun, dia punya hak untuk menjamu dengan cara apa, dengan cara dia. Apakah menjamu dengan jamuan yang terbaik atau dengan jamuan yang biasa-biasa saja. Itu yang pertama yang melekat pada seorang tuan rumah. Kemudian yang melekat yang kedua pada tuan rumah adalah bahwa yang namanya tuan rumah itu punya otoritas, dia punya hak. Dia punya otoritas yang itu hanya dia yang bisa menentukan. Sebagaimana tadi saya sebutkan, dia punya otoritas, dia punya hak untuk menentukan apakah dia akan menerima atau tidak tamunya, apakah dia akan menjamu tamunya atau tidak. Seperti itu. Apakah dia mengizinkan tamunya masuk atau cukup diterima di teras rumah saja? Apakah dia mengizinkan tamunya masuk lebih daripada ruang tamu, dan lain sebagainya. Dia punya otoritas, dia punya hak untuk menerima ataupun menolak, mengiyakan atau mengatakan tidak. Nah, sehingga sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, tuan rumah itu punya kekuatan yang lebih daripada tamu. Dan ketika kita bicara tamu, maka sesungguhnya menjadi tamu yang baik, menjadi tamu yang baik itu lebih mudah daripada menjadi tuan rumah yang baik. Sehingga ketika Ramadan itu menjadi tamu, dan sementara kita adalah tuan rumah, maka ya sebagaimana tamu gitu. Berarti Ramadan yang bertamu itulah yang harus lebih bersopan-sopan ria kepada kita. Ramadan itulah yang harus nauin aturan dan nauin otoritas dari tuan rumah. Sementara tuan rumah dia bisa menerima ataupun menolak tamunya, atau menerima ataupun menolak apapun yang dibawa oleh tamu. Seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sehingga sebagai contoh, ini diantara dampak ketika memposisikan Ramadan sebagai tamu. Ketika Ramadan sebagai tamu gitu ya, kemudian dia menganjurkan banyak hal. Gitu. Tamu usulin, nganjurin sesuatu, kata tuan rumah, oh mohon maaf, saya nggak dulu, oh enggak, terima kasih, dan lain sebagainya. Ketika Ramadan itu menganjurkan untuk kita tarawih misalnya, aduh mohon maaf nih, lagi capek banget, kayaknya saya tarawih di rumah aja, atau tarawih juga cuma sunnah doang. Tuan rumah bisa berkata seperti itu. Atau misalnya ketika Ramadan menganjurkan kita untuk bersahur, ya Allah, ngantuk berat nih, kan saya nggak usah sahur deh, toh lagi pula saya masih kenyang, kan belum lapar, dan insya Allah nggak sahur juga saya kuat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Dan yang namanya tamu, tentu
dia tidak bisa memaksakan. Dia harus menghormati tuan rumahnya. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya apa? Banyak apa-apa yang diarahkan, apa-apa yang disarankan, apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu dengan mudahnya ditolak oleh kita. Dengan mudahnya diabaikan oleh kita. Dengan mudahnya dianggap biasa saja oleh kita. Karena apa? Karena kita tuan rumah, kita punya otoritas untuk menerimanya atau tidak. Kita punya otoritas untuk menggunakannya atau tidak. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Tapi berbeda dengan perspektif yang satunya ketika kita memposisikan bahwa Ramadan, bahwa kitalah yang sedang bertamu ke bulan Ramadan. Dan Ramadanlah yang menjadi tuan rumahnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok dibalik? Kenapa Ramadan yang menjadi tuan rumah, tapi kitalah yang menjadi tetamunya? Ada apa di sana? Apa perbedaannya dengan posisi yang sebaliknya tadi? Dan adakah manfaat yang lebih yang didapatkan ketika kita memposisikan justru kitalah yang menjadi tamu dan Ramadanlah yang menjadi tuan rumah? Sehingga judul dari tema kita hari ini adalah menjadi tamu Ramadan. Maka kita akan sambung di sesi yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung apa yang kita bicarakan tadi. Mungkin masih agak bingung. Ini apa maksudnya? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Intinya tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kalau Ramadan itu hanya menjadi tamu bagi kita, maka Ramadan itu tamu itu tidak cukup powerful. Yang paling powerful itu adalah tuan rumah. Maka yuk kita balik. Kitalah yang sedang bertamu kepada Ramadan. Kenapa kemudian kita bertamu kepada Ramadan? Bukannya kebaliknya. Mudah saja. Kalau saya selalu katakan mudah saja. Untuk menentukan mana yang tamu, mana yang tuan rumah itu mudah saja. Ya, untuk menentukan mana yang tamu dan mana yang tuan rumah itu, kan cukup kita menentukan siapa yang mendatangi dan siapa yang didatangi. Ya. Siapa yang mendatangi dan siapa yang didatangi. Pertanyaannya, ya, kita yang mendatangi Ramadan atau Ramadan yang mendatangi kita? Itu akan menjawab apa yang kita bahas hari ini. Kita yang mendatangi Ramadan atau Ramadan yang mendatangi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Yang mendatangi itu dia berubah, dia bergerak. Sementara yang didatangi itu dia tetap, dia diam. Maka mari kita bertanya, yang bergerak kan menyusuri waktu, yang berubah dari waktu ke waktu, ya, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Ramadannya kah atau kita? Mudah sekali bagi kita menjawabnya. Tentu yang bergerak, ya, yang mengalami perubahan adalah kita. Karena kita yang menyusuri waktu tadi. Kita yang melakukan perjalanan waktu. Karena kita hidup dan kita menjalani kehidupan. Dan di dalam perjalanan waktu itu ada banyak perubahan-perubahan pada diri kita. Perubahan usia, ya, seiring dengan harinya. Perubahan pengalaman hidup. Dan banyak perubahan-perubahan yang lain. Sementara Ramadan itu dia tetap. Ramadan tidak pernah berubah. Dari dulu sampai hari ini, Ramadan tetap di Ramadan. Ya. Tidak pernah Ramadan itu kemudian berubah jadi lebih cepat. Ya, karena dia pindah ke bulan Sya'ban.
Atau Ramadan pindah ke bulan Rajab, atau Ramadan gantianlah sama Rabiul Awal jadi lebih lama. Misalnya seperti itu tidak pernah. Dari zaman Nabi sampai hari ini Ramadan ya tetap di bulan Ramadan. Tidak pernah dia berubah, tidak pernah dia bergerak maju ataupun mundur. Dan tidak ada perubahan dari Ramadan. Dari dulu sampai sekarang Ramadan ya kita puasa. Puasanya ya begitu-begitu saja. Kita bersahur di pagi hari, berbuka di malam hari, yang ditahan makan, minum, dan syahwat kita. Kemudian apa lagi? Di Ramadan kita bertarawih, ini nggak ada yang berubah. Sahabat Asa TV, Ramadan ya tetap Ramadan. Ramadan yang nggak berubah tempat, nggak berubah waktu. Aktivitas Ramadan yang pun tetap dia tidak berubah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kita mengalami banyak perubahan dan kita berjalan, bergerak menyusuri waktu, dari waktu ke waktu, dari Ramadan tahun lalu, ya kan? Kita masuk ke Syawal, lalu dari Syawal kita menuju ke Zulqaidah, dari Zulqaidah kita menuju ke Zulhijjah, Zulhijjah kita menuju ke Muharram, seterusnya sampai kemudian kita tiba kembali di Ramadan. Makanya doanya, waballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampai, berarti kita sampai nih. Kita berjalan, kita melakukan aktivitas pergerakan, sampai hari kita sampai. Jika seandainya Ramadan ini adalah sebuah rumah, maka kita sampai di rumah tersebut, rumah yang ingin kita kunjungi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sama juga misalnya kalau kita bicara tentang takdir misalnya. Ya, bicara tentang takdir. Ya. Sebenarnya kita yang mendatangi takdir atau takdir yang mendatangi kita? Itu perlu kita jawab. Atau misalnya maut yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi maut. Orang sering menganggap bahwa maut mendatangi kita. Dan maut mengincar kita. Takdir menghampiri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kembali untuk menjawabnya, kita jawab pertanyaan tadi. Mana yang mendatangi, mana yang didatangi. Mana yang tetap, mana yang bergerak. Ketika kita bicara takdir, ketika kita bicara maut, maka takdir itu tetap. Maut itu tetap. Kenapa? Karena dia sudah ditetapkan dan dia tidak berubah. Ini kita bicara defaultnya ya. Bahwa nanti takdir bisa berubah dengan doa diantaranya. Tapi secara umum, kan, bahwa yang namanya takdir dia tetap. Mati itu nggak bisa dimajukan. Nggak bisa dimundurkan. Dia tetap. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia pasti akan mati. Dan kapan matinya, di mana matinya, bagaimana matinya, itu sudah ditetapkan. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Bahkan ketika kita bicara takdir kita, 50.000 tahun sebelum bumi ini, alam semesta ini diciptakan, maka itu sudah ditetapkan. Artinya apa? Dia tetap dan dia tidak berubah. Dan takdir itu ada di tempatnya. Misal ada apa istilahnya? Pernah ada kisah, ada seorang yang puluhan tahun tinggal di luar negeri. Selama di luar negeri itu banyak peristiwa-peristiwa yang membahayakan dirinya, bahkan mengancam jiwanya, tapi dia selamat puluhan tahun di luar negeri. Sampai kemudian satu hari dia liburan pulang kembali ke negerinya, ke Indonesia. Untuk liburan pulang. Baru 2 hari di Indonesia. Kemudian di hari kedua itu dia belanja ke pasar, pergi ke pasar, membeli sesuatu, dengan naik motor, dalam perjalanan pulang dia mengalami kecelakaan dan dia wafat. Ada orang yang berkata, seandainya dia nggak pulang, nggak balik ke Indonesia, mungkin dia akan hidup. Tidak. Nggak bisa dibilang seandainya dia nggak pulang. Kenapa dia pulang? Dia menghampiri takdir kematiannya. Bahwa takdirnya sudah ditetapkan. Bahwa maut itu akan terjadi di negerinya. Di hari itu dengan cara begitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka sekalipun dia awalnya ada di negeri yang jauh, ya, karena takdirnya di sana, maka dia pasti akan menuju ke sana. Dialah yang menghampiri mautnya. Jadi bukan maut yang menghampiri kita. Bukan takdir yang menghampiri kita. Kitalah yang menghampiri takdir. Kitalah yang menghampiri maut.
Setiap gerak kita, setiap aktivitas kita, setiap waktu-waktu yang kita lewati, sesungguhnya itu adalah langkah-langkah kita menyusuri dan meniti takdir kita sampai ketemu dengan takdir tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Itu sebabnya apa? Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kenapa? Karena dia yang menuju kok. Gimana dia mau menghindari? Apapun yang dia lakukan sesungguhnya dalam perjalanan menuju dan menghampiri takdir dan mautnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ketika bicara Ramadan yang kita datangi, Ramadan tetap tidak berubah, kita yang bergerak dan berubah. Ramadan kita yang mendatangi Ramadan, berarti Ramadanlah tuan rumahnya. Kitalah tamunya, sahabat Asa TV yang dimuliakan. Nah, ketika kita menjadi tamunya dan Ramadan yang menjadi tuan rumahnya, maka dua hal yang melekat pada tuan rumah itu menjadi milik Ramadan. Apa dua hal yang melekat tadi? Bahwa tuan rumah itu punya aturan, tata tertib, dan tuan rumah itu punya otoritas. Jika Ramadan adalah tuan rumah, Ramadan berarti punya aturan, punya tata tertib. Yang siapapun bertamu di dalamnya, maka dia harus ikuti. Dia harus hormati aturan tuan rumah. Ramadan punya aturan. Apa? Di Ramadan kita wajib puasa. Setelah kita puasa, puasanya ada aturannya. Dimulai dengan sahur. Ditutup dengan berbuka. Sahurnya di waktu sebelum subuh dan berbukanya di waktu maghrib. Setelah maghrib, Ramadan punya aturan taraweh. Ramadan punya aturan menghatamkan Quran. Ramadan punya aturan. Walau level-level aturan itu berbeda-beda, tapi itu bagian dari aturan-aturan yang ada di Ramadan. Dan dia dalam tanda petik sebagai tuan rumah, dia bisa dalam tanda petik ya memaksa kepada orang yang bertamu, kamu bertamu, ini aturan kami, ikuti dia. Dan ketika kita menjadi tamu, maka cuma satu yang melekat pada diri kita sebagai tamu, yaitu kita harus menghormati apa-apa yang menjadi milik dan hak dari tuan rumah. Kenapa? Karena kita sedang berkunjung ke dia. Maka ketika Ramadan punya aturan, ya sudah puasa. Kata Ramadan, aturan kami puasa. Kita puasa. Kata Ramadan, sahurnya, awalilah dengan sahur. Kata Rasulullah kan begitu. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah adanya makan sahur, dan segala macam aktivitas sahur lainnya. Maka lakukan. Kata Rasulullah, tasaharu, bersahurlah. Ya sudah bersahur, itu aturannya. Jangan kita nggak mau bersahur. Barang siapa yang menyengaja tidak bersahur atau kebiasaan nggak sahur, hati-hati. Pertama, kita mengabaikan aturan Ramadan. Yang kedua, kita sedang menghilangkan pembeda antara puasanya umat Muhammad dengan puasanya ahlul kitab. Yang pembedanya itu dimakan sahur. Kalau itu tidak kita lakukan, maka berarti sama puasa kita dengan puasa mereka. Maka ketika sengaja untuk tidak bersahur, di antara aktivitas bersahur adalah makan sahur, maka sesungguhnya kita sedang menyamakan puasa kita dengan puasa mereka. Ramadan punya aturan, khatamkan Quran. Karena menu utama Ramadan itu, menu utamanya itu ada 3. Itu Allah suratkan di dalam Al-Quran. Di dalam ayat-ayat Ramadan dari 183 sampai 187 itu ada 3 menu disebutkan. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Lalu yang kedua adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Al-Quran itu menu utama Ramadan. Dan yang ketiga adalah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Doa itu menu utama Ramadan. Kata Ramadan, ayo berdoa, kan? Ayo, ini aturannya berdoa, aturannya baca Quran, khatamkan Quran. Kerjakan. Sebagai tuan rumah kita harus menghargai.
Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, karena yang melekat pada diri kita hanya satu, tidak ada pilihan lain kecuali menghargainya, maka mau tidak mau kita akan melakukan. Dan ketika ini terjadi, maka insya Allah kita akan lebih bisa berhasil meniti Ramadan kita. Sahabat Asa TV, kita akan sambung di season berikutnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi. Maka ketika kita menjadi tamu bagi Ramadan, kita akan lebih menghargai tuan rumah. Ketimbang kita menjadi tuan rumah bagi tamu Ramadan. Jadi Ramadan yang jadi tamu, maka seharusnya Ramadan yang menghargai kita sebagai tamu. Itu melekat tuh tanpa disadari. Sehingga apa? Tuan rumah lebih punya bargain. Kalau kita tuan rumahnya, kita punya bargain terhadap Ramadan. Tapi kalau Ramadan tuan rumahnya, Ramadan yang punya bargain terhadap kita nggak punya bargain kecuali mengikuti, mentaati, menghormati si tuan rumah. Maka apa akhirnya? Kita akan lebih mudah untuk menjadi hamba-hamba yang menjalani Ramadan sebagaimana yang dituntun dan dituntut oleh Allah dan Rasul. Kita akan lebih mudah untuk, dalam tanda petik, melahap semua agenda-agenda yang ada di bulan Ramadan. Selain itu, ketika kita bicara Ramadan sebagai tuan rumah, selain dia punya aturan yang kita harus hormati, tentu namanya tuan rumah, dia akan menyuguhkan hidangan. Dia punya menu-menu hidangan untuk menjamu tamunya. Begitu pula dengan Ramadan. Ramadan, dia punya menu-menu hidangan untuk kita. Dan menu hidangan itu, di antaranya tadi yang saya sebutkan, bahwa menu utamanya ada 3, puasa, Quran, dan doa. Menu-menu tambahannya ada banyak. Dari mulai tarawih, zikir, kemudian sedekah, infak, memberi makan orang yang sedang berbuka. Jangan memberi makan orang yang berpuasa ya, sahabat. Karena memberi makan orang yang berpuasa itu berdosa, bukan berpahala. Tapi memberi makan orang yang berbuka. Kemudian ada umroh di bulan Ramadan, berbakti kepada orang, dan banyak lainnya menu-menu tambahan di dalam bulan Ramadan. Jadi menu utamanya ada, menu tambahannya ada. Maka ketika kita menjadi tamu, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita menjadi tamu, dihidangkan jamuan oleh tuan rumah, maka kita pun tidak punya pilihan kecuali menghormatinya dengan cara menikmati menunya, menikmati hidangan. Kita bertamu, dihidangkan sesuatu, bahkan seandainya pun hidangannya nggak enak, kita tidak akan tunjukkan ketidakenakan itu. Apa ada tamu dihidangkan, misalnya dikasih air putih, air minum, air putih, kemudian bilang, ya elah Pak, pelit amat sih, masa air putih doang, nggak ada teh apa gitu. Kan nggak ada tamu yang seperti itu. Kalau ada tamu yang seperti itu tamu yang suul adab namanya. Tamu yang buruk adab. Atau dia dihidangkan makan, dikasih yuk kita makan, akhirnya makan barang, begitu makan, dilepein makanannya, asin banget. Seperti itu. Itu suul adab namanya. Biasanya tamu seandainya pun hidangannya nggak berkenan atau kurang enak buat dia, pas di lidah dia, maka dia diam saja. Mungkin dia tetap makan, tapi mungkin makannya tidak banyak. Dia tetap minum, tapi tidak dihabiskan. Tapi intinya dia berusaha menghormati tuan rumah yang telah menghidangkan dengan cara menikmati hidangan. Nah begitu pula dengan Ramadan, dia punya hidangan untuk kita sebagai tamu. Dan hidangan Ramadan itu adalah hidangan yang tidak ada satupun yang mengatakan tidak nikmat. Itu adalah hidangan paling nikmat. Hidangan yang bukan hanya memuaskan selera tubuh fisik kita.
tapi bahkan dia memuaskan selera jiwa kita. Dia bukan hanya melepaskan dahaga fisik kita, tapi juga melepaskan dahaga jiwa kita. Dia bukan hanya baik, ya kan, memberikan efek baik bagi dunia kita, bahkan dia berikan efek baik bagi akhirat kita. Tidak ada hidangan sebaik hidangan yang dihidangkan oleh Ramadan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Maka ketika dihidangkan hidangan itu, mau nggak mau, ya kita akan menghargainya dengan cara menikmati. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga ketika kita menjadi tamu bagi Ramadan, pilihan kita cuma satu. Nikmati jamuannya. Nikmati segala macam hidangan. Malu kita kalau seandainya kita tidak menikmati hidangan itu. Karena ketika kita tidak menikmati hidangan itu, berarti kita tidak menghormati si tuan rumah. Dan malu kita. Serasa kita tidak punya adab ketika kita tidak menghormati tuan rumah. Apalagi jika tuan rumah itu adalah Ramadan. Bahkan bukan Ramadannya, tapi tuan rumahnya adalah si pemilik Ramadan, si penyedia hidangan Ramadan. Jadi Ramadan itu punya hidangannya berupa puasa, Quran, doa, tarawih, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Ramadan yang punya hidangan pun, sesungguhnya Ramadan itu pun adalah hidangan. Hidangan jamuan dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dari Allah yang menjadi tuan rumah dari seluruh alam semesta ini. Dan kita adalah tamunya. Allah menjamu kita. Allah menghidangkan menu-menu hidangan untuk kita yang nikmat-nikmat. Kalau seandainya kita tidak menikmatinya, kita bukan hanya su'ul adab kepada tuan rumah, tapi kita su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak menghormati tuan rumah yang manusia saja, ya, tidak menghormati tuan rumah yang manusia saja, kita hindari. Kita enggan, kita nggak mau tidak menghormati tuan rumah yang dia adalah manusia. Apalagi jika tuan rumahnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia adalah Tuhannya kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka ketika perspektif itu kita ubah, bahwa bukan Ramadan yang menjadi tamu, tapi kitalah yang menjadi tamu. Ramadan itu tuan rumah. Maka kita akan lebih menghargai Ramadan. Kita akan lebih menghormati Ramadan. Kita akan lebih menikmati Ramadan. Karena apa? Namanya bertamu. Ada saatnya kita pulang. Kita nggak mungkin nginep selama-lamanya nginep di rumah orang yang kita tamui, kita kunjungi. Nggak mungkin kita menjadi pemilik dari rumah itu. Ya, kita berkunjung, bertamu ke rumah Ramadan. Dan kita nginap selama 30 hari di rumah Ramadan. Setelah itu kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita. Yang suatu saat kita akan berharap bisa bertamu lagi ke rumah Ramadan tersebut. Dan bukan hanya itu, sahabat Asa TV. Jika kita menikmati setiap hidangan dan menu-menu Ramadan itu, menu-menu tuan rumah itu, kita kalau berkunjung ya ke rumah teman, sahabat, setelah makan gitu. Ya, kemudian kita akui, Masya Allah, tadi enak ya, saladnya luar biasa, enak banget loh gitu. Tadi juga rendangnya enak gitu. Masya Allah, makasih ya dijamu. Apa yang terjadi? Begitu pulang, tiba-tiba kita diberikan semangkuk satu mangkuk berisi rendang yang kita puji tadi kenikmatannya. Diberikan satu kotak salad yang kita puji tadi kenikmatannya. Ini dibawa deh buat oleh-oleh, kata si tuan rumah kepada kita. Karena tadi kayaknya enak banget, menikmati banget. Ya, biar nggak hilang nikmatnya, dibawa deh. Sehingga bisa terasa sekalipun sudah pulang dari rumah saya. Begitu pula Ramadan, sahabat Asa TV. Jika kita menikmati betul puasa ini, kita menikmati betul tilawah Quran kita, kita menikmati betul tarawih kita, kita menikmati betul infak-infak kita, yang Allah menyaksikan itu semua. Allah lihat betapa nikmatnya kita dalam menikmati hidangan yang Allah berikan itu. Betapa senangnya hati kita di dalam menikmati jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin
begitu kita mau pulang dari rumah Ramadan itu, kita pamit pulang ya, untuk kembali lagi ya kan, keluar dari Ramadan, bukan tidak mungkin. Allah akan menitipkan oleh-oleh, ya kan? Allah akan memberikan oleh-oleh kepada kita. Oleh-oleh apa itu? Oleh-oleh kenikmatan Ramadan yang luar biasa tadi, kan, untuk bekal kita dalam perjalanan sampai kita ketemu lagi, kita silaturahim lagi ke rumah Ramadan. Sehingga apa? Semua kenikmatan di Ramadan itu, ya kan, karena dikasih oleh-oleh sama Allah, kenikmatan itu tetap terasa walaupun kita sudah keluar dari Ramadan. Sahabat Asyatif. Sementara betapa banyak orang, ya, Ramadan dia tidak merasa nikmat. Bagaimana mau dikasih oleh-oleh, merasakan nikmat pula di luar Ramadan. Tapi kalau kita menikmati betul, maka insya Allah oleh-oleh kenikmatan itu akan diberikan oleh Allah sebagai buah tangan dalam perjalanan pulang kita. Entah kita akan kembali menjadi tamu lagi di Ramadan tahun berikutnya ataupun tidak. Tapi ketika kita pulang dengan membawa kenikmatan, oleh-oleh buah tangan kenikmatan Ramadan dari si tuan rumah Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perspektif itu, insya Allah, apa yang menjadi tuntutan dan tuntunan Ramadan, sebagaimana Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirah lahu ma taqaddama min zambi, mendapatkan ampunan itu akan terjadi pada diri kita. Sebagaimana warning Rasulullah, rubba sahimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jika kita menikmatinya, kita menjadi tamu yang menghormati dengan cara menikmati, maka insya Allah kita tidak akan termasuk di antara orang-orang yang celaka, orang-orang yang termasuk Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kita akan termasuk orang-orang yang terus meningkat takwa kita. Sebagaimana Allah katakan, la'allakum tattaqun. Karena takwa itu didapat dari kenikmatan dia dalam menikmati jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, barakallah. Semoga Ramadan ini dan kita bisa menjadi tamu yang baik bagi tuan rumah Ramadan. Semoga kita bisa menjadi tamu yang baik di rumah Ramadan ini. Sebelum kita pamit pulang atau sebelum kita pamit meninggalkan kembali kan rumah Ramadan ini, maka nikmatilah, hormatilah tuan rumah, hormatilah Ramadan. Jadilah tamu yang beradab, tamu yang punya adab yang baik dengan cara menghormati, menghargai, dan menikmati setiap hidangan-hidangan yang ada, serta menghargai, mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh tuan rumah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.